bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Apa kabar pemirsa di hari Jumat di akhir bulan November ini? Wah, semoga pemirsa selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat selalu. Senang rasanya pemirsa, saya Raudloh Rida kembali menemani pemirsa di program Pagi Seru. Tentunya di pagi hari ini kita akan mengulas beberapa berita secara asyik tentunya. Nah, langsung aja nih ya pemirsa, kita buka berita pagi hari ini dengan berita pilkada. Nah, tentunya pemirsa, waktu hari Rabu pada nyoblos nggak nih? Tentunya harus milih ya, karena itu merupakan kesempatan kita untuk menyuarakan sekaligus memilih calon pemimpin ya, bukan calon ya, tapi justru pemimpin lah yang terbaik yang akan memimpin wilayah kita. Nah, khususnya di Banten, pemirsa, ini kan kita juga kemarin memilih yang akan menjadi gubernur Provinsi Banten. Ada dua kandidat yang bersaing, ada pasangan Andra Soni dan juga Dimyati, dan Airin bersama Ade Sumardi. Dari kedua kandidat tersebut ini kan sama-sama kuatnya nih ya pemirsa. Nah kemarin ya biasanya kan kalau habis pemilihan itu sekitar beberapa jam setelahnya, di jam 3 sore ya, ini biasanya langsung ada keluar hasil quick count. Nah ini yang menjadi ramai, ini kan quick count-nya ini sudah muncul gitu kan ya. Jadi beberapa pasangan calon kepala daerah di tiap-tiap provinsi ini sudah langsung menggelar kemenangan seperti itu. Tayal juga ini dilakukan di Provinsi Banten. Nah, quick count pilkada Banten ini sudah mencapai 100% dan Andra Soni Dimyati ini memimpin di angka 50% ke atas. Nah, pemirsa, ini dilansir dari CNBC Indonesia. Kalau kita lihat juga ya, ini data Komisi Pemilihan Umum ini mencatat bahwa daftar pemilih ini kan cukup banyak ya di Indonesia, terlebih lagi di Provinsi Banten. Dan data quick count dari Carta Politika yang merupakan salah satu lembaga survei quick count yang cukup kredibilitasnya diyakini, ini hingga Kamis pada 28 November 2024 pukul 6.45 waktu Indonesia Barat ini menunjukkan pasangan Andra Soni dan juga Ahmad Dimyati Natakusumah unggul di atas Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi dari perolehan 100% suara yang masuk. Nah ini ada ya kalau berdata hasil quick count-nya sekitar 57,52% dan Airin bersama Ade Sumardi ini mendapatkan suara 42,48%. Nah, tentunya meskipun ini hasil quick count ya, bukan tak jarang ya, memang biasanya ini tidak akan jauh dari hasil perhitungan real count yang juga nanti ini akan dilakukan oleh KPU seperti itu. Nah, kemudian ini langsung ya kalau kita lihat dari media sosial Andra Soni dan juga Dimyati, keduanya ini juga langsung melangsungkan ibaratnya selebrasi ataupun mengucapkan rasa syukur ya atas kemenangan di quick count seperti itu pemirsa. Namun ya, ini dari kubu sebelah ini kalau kita lihat dari pasangan Airin dan juga Ade Sumardi, ini ada statement yang menyatakan bahwa ingin menunggu adanya hasil real count ya akan dikeluarkan oleh KPU seperti itu. Dan ini kalau kita lihat juga ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP ini menyampaikan melalui Hasto ya yang merupakan sekjen dari PDIP menyatakan bahwa ada anomali dalam perolehan suara berdasarkan hasil hitung pilkada serentak 2024 di sejumlah daerah, salah satunya di wilayah Banten.
Katanya ini ada pengerahan kekuasaan yang sengaja dilakukan. Ya, terlepas dari itu ya, kalau semisal kita pikir-pikir lagi ya pemirsa, ini pemilihan dimanapun pasti ada pengerahan kekuasaan yang dilakukan di Indonesia. Entah bagaimana gitu ya, ini sudah mengakar dalam demokrasi kita. Tapi memang yang paling penting adalah kita juga ingin menunggu ya, bagaimana hasil real count yang akan juga disampaikan oleh KPU seperti itu, agar ini benar-benar langsung jelas siapa yang memang akan memimpin menjadi gubernur provinsi Banten seperti itu. Nah, menariknya pemirsa, ini kalau kita lihat di Pilkada Provinsi Banten, ini dinasti Ratu Atut Khosyihah ini tumbang di beberapa wilayah seperti itu. Ya, kalau di wilayah provinsinya ini Airin yang merupakan adik ipar dari Ratu Atut Khosyihah ini tumbang, kalah oleh pasangan Andra Soni dan juga Dimyati. Kemudian juga ada Andika Hazrumi yang melenggang di Kabupaten Serang menjadi bupati, ini juga dikalahkan oleh Zakiyah dan juga Najib. Lalu ada di Kota Serang juga Ratu Ria yang memang ini juga kalah ya, karena di Kota Serang sendiri ini yang unggul adalah pasangan Budi dan juga Agis. Nah, kalau kita lihat lagi memang di Tangerang ya, ini salah satu wakilnya ini yang merupakan bagian dari Atut ini menang seperti itu. Namun kalau kita lihat ya, ini 3 yang merupakan bagian dari dinasti Atut ini kalah seperti itu. Nah, ini jadi ada pengamat yang menyampaikan bahwa memang efek dari dukungan Prabowo Subianto ternyata ini bisa meruntuhkan dinasti Atut yang memang ini sudah lama mengakar di Provinsi Banten seperti itu. Dan ini kalau kita lihat dari komentar-komentar netizen juga ya, banyak juga yang menyampaikan bahwa ingin melihat adanya perubahan. Perubahan dalam artian mungkin beberapa kali kita sering dipimpin oleh pemimpin yang memang masih ada korelasinya dengan dinasti Atut seperti itu. Dan kalau kita lihat ya dari beberapa komentar netizen di media sosial, ini merasa gerah gitu karena Banten nih kok dirasa tidak maju-maju seperti itu. Akhirnya coba memilih untuk yang bukan dari dinasti seperti itu. Nah, terlepas dari hal itu semua ya pemirsa, tentunya kita selaku masyarakat Banten, kita punya mimpi besar untuk menjadikan Banten menjadi provinsi yang maju, yang lebih baik lagi. Dan ini juga menjadi salah satu harapan yang harus dapat direalisasikan nih oleh pemimpin yang ada di Provinsi Banten, baik gubernur maupun wali kota dan bupati di tiap-tiap daerah. Hal terpenting adalah harusnya ini memberikan pemerataan pembangunan di tiap-tiap daerah. Serta ini memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Belum lagi memang ini pendidikan, kemudian juga kesehatan, infrastruktur yang perlu benar-benar diseriuskan untuk dijalani dan juga untuk dibenahi seperti itu pemirsa. Nah, ini kan kita juga ingin ya bahwa Provinsi Banten dengan segala potensi yang ada, sumber daya alam, kemudian juga sumber daya manusia yang cukup banyak, ini harapannya bisa membuat Banten lebih baik lagi seperti itu. Ya, tentunya siapapun nanti yang akan menang, kita akan menagih janji-janjinya. Nah, pemirsa, kalau tadi kita bahas mengenai pilkada yang ada di Provinsi Banten, kita akan bergeser sedikit pemirsa, membahas pilkada yang ada di Jakarta. Wah, ini sama panasnya ya, ini diikuti oleh 3 pasangan calon ya. Salah satunya ada, diantaranya, mohon maaf, ada Pramono Anung dan juga Rano Karno, yang biasanya ini mempunyai panggilan Pramdul, kemudian juga ada Ridwan Kamil dan Suswono, lalu ada Darmakun. Nah ya, dari ketiga pasangan calon ini nih pemirsa, ketika pilkada yang diselenggarakan pada 27 November lalu, ini akhirnya Pramono Anung dan Rano Karno ini mendeklarasikan menang pilkada Jakarta dan mengklaim unggul nih ya di angka 50,7% pemirsa. Ini berdasarkan hasil dari quick count seperti itu. Nah, ini dilansir dari beberapa sumber pemirsa, kalau kita melihat ya bahwa memang Pramono ini menyatakan sudah melihat hasil real count dan perhitungan formulir C terbaru yang memenangkan pasangan nomor urut 3 seperti itu. Nah, mantan sekretaris kabinet itu mengatakan telah mendapatkan 50% lebih dari 2.943 suara di Pilkada Jakarta.
Dan hal ini sudah dianggap sebagai sebuah kemenangan karena ini merujuk kepada Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada pasal 10 ayat 2, di mana ini mengatur bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% ini ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Namun, jika angka 50% itu tidak tercapai, maka akan dilangsungkan pilkada 2 putaran seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, persentase kenaikan dari hasil quick count-nya ini memang Pram dan juga Dul ini terus meningkat. Dari awalnya 40, kemudian naik, dan akhirnya memang ini ketika suaranya sudah 100% ini menyatakan bahwa Pramdul ini meraih suara sekitar 50% lebih. Dan ini berarti bahwa Pilkada Jakarta ini sudah dimenangkan seperti itu oleh Pramdul berdasarkan quick count ya pemirsa. Lagi-lagi ya, meskipun memang tidak akan jauh beda dengan real count seperti itu. Namun ya, ini dari kubu sebelahnya nih ya, Ridwan Kamil dan juga Suswono atau kalau kita tahu singkatannya Rido seperti itu ya pemirsa, ini menuntut dan masih percaya diri bahwa Pilkada Jakarta ini akan dilaksanakan 2 putaran seperti itu. Wah, ini berbeda ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang masih percaya diri bahwa Ridwan Kamil dan juga Suswono bisa menang di Pilkada Jakarta. Namun, Tayal ini juga kan menjadi satu kepercayaan diri juga bagi kubu Pramdul yang memang sudah mengantongi suara 50% lebih seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang Pilkada Jakarta, ini kenapa cukup ramai juga ya pemirsa, meskipun sudah bukan menjadi daerah ibu kota seperti itu, namun ini masih menjadi sorotan sehingga gitu kan Pilkada Jakarta ini kadang mendapat berbagai respon dari berbagai masyarakat tentunya di tiap-tiap daerah lain juga seperti itu. Nah, jadi kita lihat juga memang kan RK ini juga di-endorse lah gitu ya oleh Prabowo seperti itu. Kemudian sempat bertemu juga dengan Jokowi seperti itu. Namun ini ternyata tidak membuat Ridwan Kamil mendapatkan suara yang cukup banyak di Pilkada Jakarta. Terlebih lagi kalau kita lihat ya dari beberapa sumber, ini memang warga Jakartanya juga menurun pemilihnya dibandingkan ketika masa pemilihan presiden pada bulan-bulan yang lalu. Jadi memang ini cukup signifikan dan ini sebenarnya sah-sah saja katanya suaranya kalau semisal banyak sekali orang yang tidak memilih. Namun memang ini akhirnya menandakan bahwa adanya kecacatan demokrasi yang dilangsungkan seperti itu. Nah, ini gebrakan dari Pramdul ini memang kan di akhir-akhir last minute sebelum pilkada ini cukup gencar juga ya. Belum lagi waktu itu ada Ahok yang turut mendukung, kemudian juga Anies yang turun gunung, sehingga ini kan menyebabkan gitu ya, suara-suara dari Ahokers dan anak Abah ini berkumpul sehingga ini bersatu untuk mendukung Pramdul seperti itu. Lagi dan lagi ya, tentunya kita masih menunggu untuk semua pemilihan ya di tiap-tiap provinsi, kabupaten ataupun wilayah yang ada di Indonesia. Ini berkenaan dengan hasil sahnya ya yang akan juga nanti disampaikan oleh KPU di tiap-tiap daerah tersebut. Berkaitan dengan siapa yang memperoleh suara lebih banyak dan akan memimpin di daerah tersebut. Lagi dan lagi ini yang perlu kita awasi ya sebagai masyarakat tentunya. Semoga pemimpin-pemimpin yang terpilih ini mampu merealisasikan janji-janjinya. Jadi bukan hanya sekadar omong belaka. Karena itu akan ditagih lah ya seperti itu. Jadi jangan cuma manis-manisnya ketika kampanye, tapi juga manis-manisnya harus dilakukan ketika sudah menjabat seperti itu. Sehingga ya masyarakat tentunya ini juga akan terasa bahagia dan juga sejahtera. Nah pemirsa, 2 berita membahas pilkada tadi sekaligus membuka nih ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Masih ada berita lain lagi pemirsa yang akan kita ulas secara seru. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng
dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.